Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada hari ini, saya percaya anugerah Tuhan tetap bersama-sama dengan kita semua. Walaupun mungkin saat ini saudara sedang terbaring di rumah sakit atau sedang sakit di rumah dan lagi dirawat di rumah masing-masing, saya percaya Tuhan tidak meninggalkan kita semua. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan tetap memegang kendali. Tuhan tetap akan menyatakan kuasanya. Walaupun kita tidak memahami, kita tidak mengerti seperti apa yang akan Tuhan kerjakan atau yang sedang Tuhan kerjakan hari ini. Namun percayalah, Tuhan sedang bekerja. Percayalah, Tuhan memegang kendali atas semua yang terjadi hari ini. Karena itu, mari kita fokus kepada firman Tuhan yang akan kita dengarkan, kita akan baca pagi hari ini dan akan kita renungkan. Tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi buat kami, yang tidak berkesudahan, yang tidak pernah habis, yang selalu ada bagi kami. Kami terima anugerah-Mu pagi ini, dan kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau berfirman, untuk Engkau berbicara kepada kami. Kuatkan, teguhkan iman percaya kami. Biarlah firman Tuhan ini akan menumbuhkan iman kami, supaya kami semakin kuat di dalam Tuhan, dan kami akan berkemenangan menghadapi situasi dan keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Setiap pekerjaan kuasa kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu akan berbicara kepada kami semua. Tuhan, buka telinga rohani kami, buka mata rohani kami, untuk dapat memperhatikan, untuk dapat memahami, untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu, dan biarlah hamba berkata-kata bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh kekuatan dan hikmat dari Roh Kudus-Mu saja. Kami siap dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Nah, puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yunus pasal yang pertama. Saudara silakan membuka Alkitab masing-masing dan kita membaca bagian firman Tuhan pagi hari ini. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat selanjutnya. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau?" Ayat 9. Sahutnya kepada mereka,
Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Ayat 11. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Ayat 13. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Ayat 14. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dialami oleh kapal yang ditumpangi oleh Yunus, ada badai yang begitu besar, angin ribut yang begitu besar yang datang menimpa kapal tersebut sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Mungkin ini juga yang sedang kita alami hari ini dalam kehidupan kita saat ini, bahkan di seluruh dunia saat ini. Bahkan firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-13, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Saudara, semua orang di antara bangsa-bangsa terus berupaya sekuat tenaga untuk membawa bangsanya berlabuh di daratan yang tenang sehingga mengalami ketenangan dan keamanan. Tetapi semua tidak sanggup karena badai itu semakin bergelora. Bukankah demikian yang terjadi hari-hari ini? Badai virus corona semakin bergelora, semakin banyak orang yang terpapar, semakin banyak orang yang meninggal, semakin banyak bangsa, semakin banyak negara yang mengalami situasi ini. Dan dalam ayat yang ke-5 dikatakan, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Saudara perhatikan, semua orang jadi takut, semua orang berteriak kepada Tuhannya masing-masing, kepada Allahnya masing-masing, dan semua berupaya sedemikian rupa dengan berbagai cara untuk meringankan beban yang sedang dialami oleh setiap kita hari-hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi setiap usaha yang dilakukan sia-sia. Tidak ada yang bisa berubah. Tidak ada yang bisa benar-benar menghadapi situasi ini, menghadapi badai ini. Siapa yang harus bertanggung jawab? Apa yang sebenarnya terjadi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Ini adalah perkataan orang-orang yang ada di atas kapal tersebut. Ketika mereka menyadari semua keadaan itu, mereka kemudian berkata bahwa Engkau, Tuhan,
yang telah berbuat seperti yang engkau kehendaki. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, maka atas penentuan Tuhan. Artinya apa? Tuhan yang menghendaki semua ini terjadi, dan Tuhan yang telah menentukan, merencanakan, dan membuat ini terjadi semuanya. Bahkan dalam ayat yang keempat dikatakan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut. Tuhan yang menurunkan semua ini, saudaraku. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Saya melihat bahwa semua ini terjadi karena kita umat Tuhan telah meninggalkan panggilan kita. Ketika saya belajar firman Tuhan hari ini, saya menyadari, bahkan saya bertanya kepada saya sendiri, apakah kita, gereja Tuhan, telah melalaikan panggilan, telah mengingkari panggilan, telah lari dari panggilan yang Tuhan tetapkan buat kita untuk kita lakukan. Sesungguhnya, saudara, Tuhan sanggup atau mampu dengan segera menyelesaikan masalah ini. Sebab Dia merencanakan, Dia menghendaki, Dia yang mengadakan, Dia juga bisa dengan segera membuat gelombang badai ini berhenti seketika. Tuhan kita Tuhan yang berkuasa, saudara. Bahkan kalau saudara baca kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat yang terakhir dikatakan bagian B, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bahkan apa yang Tuhan telah rancangkan dan Tuhan telah ingin lakukan, saudaraku, Dia bisa segera menghentikannya atau Dia tidak jadi melaksanakannya. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, saudaraku, di bawah kendali Tuhan. Dia menciptakan segala yang ada. Dia mengendalikan segala situasi. Tuhan tidak bingung dengan keadaan ini, sebab semua ada di dalam kendalinya. Semua ada di dalam kehendaknya. Maksud semua ini adalah untuk keselamatan sebenarnya. Supaya setiap orang diselamatkan. Supaya setiap manusia beroleh keselamatan. Sebab apa? Sebab bahaya yang terbesar bukan badai gelombang yang sementara terjadi ini. Bukan kematian secara fisik yang bisa saja dialami oleh setiap orang karena virus corona. Bukan itu. Tetapi bahaya yang paling besar adalah kematian atau kebinasaan yang diakibatkan oleh dosa. Karena itu, sebenarnya badai ini terjadi adalah akibat dari Yunus menolak panggilan untuk pergi ke Niniwe dan berseru kepada orang-orang yang ada di kota Niniwe tersebut supaya mereka bertobat. Sebab dosa mereka telah sampai ke hadirat Tuhan. Dan akibat dosa mereka itu akan terjadi malapetaka yang sangat besar. Saudara, malapetaka itu tidak bisa dihentikan kecuali orang-orang di Niniwe bertobat. Saudara, tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma pasal yang ke-10, saya menemukan di sana Rasul Paulus pernah menyatakan kebenaran-kebenaran ini yang perlu kita baca bersama-sama. Roma pasal yang ke-10 kita akan lihat dalam ayat yang ke-13. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, akibat dosa yang kita alami bisa diselesaikan kalau orang-orang itu datang bertobat dan berseru kepada Tuhan. Tapi kemudian dalam ayat 14 dari Roma pasal yang ke-10 dikatakan begini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah dosa yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara,
bisa diselesaikan jika setiap orang berseru-seru kepada Tuhan. Badai yang datang ini sebenarnya diizinkan oleh Tuhan, diturunkan oleh Tuhan supaya setiap orang berteriak dan berseru kepadanya. Tetapi harus ada orang yang memberitakan tentang Tuhan yang benar itu. Dan kita sebagai anak Tuhan seperti Yunus diutus untuk memberitakan kepada mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu apa yang terjadi hari ini hanya kita yang bisa menghentikannya. Tuhan akan menghentikannya kalau kita menanggapi panggilannya. Saudara, jadi kuncinya ada sama kita. Tuhan akan segera menghentikannya kalau gereja bersedia untuk mengambil bagian dalam seluruh rencana Tuhan yang Tuhan ingin kita kerjakan, yaitu menjadi alat untuk kerajaannya, untuk memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang. Tapi bukan hanya kabar sukacita tentang keselamatan, tetapi kabar buruk tentang dosa, tentang akibat dosa, bahwa betapa ngerinya akibat dosa itu. Hari-hari ini, dimanapun saudara berada, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, jika engkau masih terikat dengan dosa, jika engkau masih melakukan banyak hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, segeralah bertobat. Sebab, saudara dikasihi oleh Tuhan, bukan virus corona yang akan membunuh kita, tapi dosa yang akan membinasakan kita. Semua orang pasti akan mati secara jasmani, secara fisik, dengan cara apapun juga. Kita semua akan mati. Ya saudara, jangankan dengan virus corona, saudaraku, dengan sakit, sesuatu sakit yang biasa aja, kita bisa tiba-tiba mati. Bahkan orang yang tidak sakit pun tiba-tiba bisa mati, saudara. Jadi bukan kematian fisik ini yang berbahaya. Saudara tidak perlu takut. Tetapi yang perlu kita takutkan adalah kalau kita mati secara fisik, tetapi jiwa kita pun binasa karena dosa. Bertobatlah, saudara. Dan jika Anda orang percaya, jika engkau anak Tuhan, mari ambil tanggung jawab ini. Ini tanggung jawab kita untuk pergi memberitakan firman Tuhan. Karena itu seperti tema atau judul Tuhan pagi ini, kembali kepada panggilan Tuhan. Maka kita harus kembali kepada panggilan Tuhan. Sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya mau berseru kepada saudara sekalian, hai anak-anak Tuhan, kembali kepada panggilan Tuhan. Tuhan membuat gereja-gereja kita kosong, saudaraku, sehingga kita harus ada di tempat ini, kita harus ada di rumah kita masing-masing. Itu untuk apa? Supaya kita menyadari bahwa mungkin kita hari-hari ini sudah lari dari panggilan Tuhan. Kita telah sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kita telah sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Kita telah sibuk dengan harta benda. Kita telah sibuk dengan banyak hal selain Tuhan. Setiap kita memiliki panggilan Tuhan. Panggilan yang harus kita selesaikan di tengah-tengah dunia ini. Di mana saudara berada hari ini? Kembali kepada panggilan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa kembali kepada panggilan Tuhan? Yang pertama, di dalam kitab Yunus, kita lihat Yunus pasal yang pertama, dalam ayat yang ke-12 dikatakan begini. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Yang pertama, kita harus mengakui kesalahan kita. Kita harus bertobat, saudaraku, dan berbalik kepada Tuhan. Jika hari ini engkau telah meninggalkan Tuhan, engkau telah meninggalkan panggilannya, mari kembali kepada Tuhan. Mari berbalik dan akui kesalahan kita. Kita perlu bertobat dan mengakui bahwa karena saya semua ini terjadi. Gereja harus mengakui, hamba-hamba Tuhan harus mengakui bahwa kita telah gagal selama ini. Cara kita melayani, cara kita bergereja telah gagal. Kita mungkin hanya membangun kerajaan kita sendiri tanpa peduli dengan kerajaan sorga. Sama seperti Yunus, dia tidak peduli ketika Tuhan menyuruh dia pergi ke Niniwe. Sebab dia tidak mau ada bangsa lain yang diselamatkan selain bangsanya sendiri. Yunus hanya ingin bangsanya sendiri yang diselamatkan. Dia tidak ingin melihat bangsa lain diselamatkan. Padahal kehendak Tuhan bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk semua bangsa. Mungkin kita hari ini juga seperti itu, orang Kristen. Kita mungkin berpikir, ya sudahlah,
Kita tidak peduli dengan orang lain. Kita hanya membangun kerajaan kita sendiri, membangun gereja kita sendiri, atau kita hanya membangun diri kita sendiri. Kita hanya membangun pribadi kita sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Saatnya kita peduli dengan orang lain. Saatnya kita mengaku Tuhan, kami sudah egois, seperti yang dilakukan oleh Yunus. Yang kedua, saudaraku, supaya kita bisa berbalik kepada panggilan Tuhan, kembali kepada panggilan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ada beberapa kali ayat-ayat ini mengatakan bahwa Yunus melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Yang kedua, untuk kembali kepada panggilan, kita harus lebih dulu kembali kepada Tuhan. Kembali kepada hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita harus kembali berdiri di hadapan Tuhan, duduk di bawah naungan hadirat Tuhan, dan memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memulai kembali dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Mungkin saat ini saudara sudah tidak memiliki lagi hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara tidak memiliki kehidupan doa, saudara tidak memiliki waktu untuk merenungkan firman, saudara tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, saudara tidak pernah lagi merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya mendorong saudara, pulihkan kembali hubunganmu dengan Tuhan. Kita harus kembali memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita akan berbahagia kalau kita hidup dekat dengan Tuhan dan selalu menerima firman Tuhan, selalu bersekutu dengan Dia setiap hari. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kembali ke panggilan Tuhan. Dalam Yunus pasal yang ketiga, ayat yang pertama dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Ayat 3, bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Haleluya, haleluya. Yunus bertobat dan dia kembali mengikuti panggilan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita harus kembali kepada panggilan Tuhan. Tetapi semua harus dimulai dengan apa? Dengan mengakuinya, menyadarinya. Katakan, Tuhan, saya sadar. Kemudian kedua, bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, baru saudara akan menerima kembali arahan Tuhan untuk melakukan kembali panggilannya. Saudara perhatikan baik-baik. Ketiga hal ini perlu kita lakukan. Yang terutama adalah hubungan dengan Tuhan dan kembali kepada panggilan. Saudara perhatikan baik-baik. Kedua hal ini tidak boleh dipisahkan. Saudara, tidak boleh dipisahkan. Saudara, panggilan tanpa hubungan itu bukan panggilan. Kita sedang melakukan rencana kita sendiri. Firman Tuhan berkata, sangat jauh berbeda rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Jika mungkin tahun 2020 ini engkau telah merencanakan banyak hal, coba perhatikan sekarang. Tuhan seakan-akan menghancurkan semuanya, mengobrak-abrik semuanya. Dia ingin mengatakan pada kita, yang perlu terjadi adalah rancanganku, bukan rancanganmu. Saudara, mungkin hari-hari ini engkau melakukan rencanamu sendiri, melakukan rancanganmu sendiri. Saudara, kita perlu kembali kepada rancangan Tuhan. Caranya gimana? Kembali dulu kepada hubungan dengan Tuhan. Ya, rancangan Tuhan, panggilan Tuhan, rencana untuk kita mengerjakan sesuatu tanpa hubungan itu akan sia-sia karena semuanya akan hancur. Demikian juga hubungan dengan Tuhan tanpa mengikuti panggilan Tuhan itu akan membuat hubungan kita makin renggang dengan Tuhan. Seperti Yunus. Ketika Yunus menolak mengikuti panggilan Tuhan, dia makin menjauh dari Tuhan, saudara. Jadi dua hal ini harus terjadi. Pertama, saudara harus dekat dengan Tuhan. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, ketika engkau mengikuti Tuhan, maka Tuhan akan mengutus kita. Karena itu pertama-tama Tuhan berkata kepada kita, come and see, datang dan lihatlah. Seperti pada murid-murid pertama, mereka bertanya, guru di mana kau tinggal? Come and see, datang dan lihatlah. Yesus ingin mereka datang dan memandang Tuhan, melihat Dia dan dekat dengan Dia. Sesudah itu Yesus berkata, come and follow me. Datang dan ikut aku. Mari, ikutlah aku. Saudara, sesudah itu Tuhan berkata, pergi,
jadikanlah semua bangsa muridku. Siapakah yang mau kuutus, yang mau pergi untuk aku? Di saat itu kita akan berkata, utuslah aku, ini aku, utuslah aku. Itu dimulai dari mana, saudaraku? Pengutusan itu tidak akan pernah terjadi jika kita tidak datang kepada Tuhan dan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudaraku, siapakah yang mau kuutus? Ini aku, utus aku. Tetapi itu dimulai dari hubungan dengan Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan, carilah Tuhan di saat-saat kita harus isolasi seperti ini ya. Kita harus tetap stay at home, beribadah dari rumah. Pergunakan waktu yang ada untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kemudian tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa panggilanmu untuk hidup saya? Saya ingin kembali kepada panggilanmu. Ini aku, utus aku, Tuhan. Bawa aku untuk menyelesaikan tugas, pekerjaan yang Tuhan tetapkan untuk selesaikan di dunia ini. Maka percayalah, ketika kita menanggapi panggilan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan, saya siap, maka saudara akan melihat sesuatu yang besar terjadi. Akan ada banyak jiwa yang diselamatkan. Tuhan akan menghentikan badai, dan Tuhan akan melihat banyak jiwa-jiwa yang berseru kepada Tuhan. Ketika badai berhenti, semua orang yang ada di kapal itu yang sebelumnya berseru kepada Allah mereka masing-masing, tiba-tiba mereka berseru kepada Tuhan, Allah Israel. Mereka berseru kepada Tuhan, mereka mempersembahkan korban kepadanya. Dan saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, mereka bernasar kepada Tuhan. Mereka takut akan Tuhan. Dan saya percaya, mereka terus mengingat semua itu dan terus melayani Tuhan yang benar. Demikian juga dengan orang-orang Niniwe. Ketika Yunus menerima panggilan itu, saudara, dan dia pergi ke Niniwe, semua orang yang ada di Niniwe bertobat. Mereka berbalik dari dosa-dosa mereka. Dan Tuhan tidak jadi melakukan apa yang telah direncanakannya, yaitu malapetaka yang harus menimpa orang Niniwe karena kejahatan mereka. Saudara, bukankah pertobatan kita akan menyelamatkan banyak orang? Saatnya orang Kristen, orang percaya harus bertobat. Ketika kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan, kita bangun kembali hubungan pribadi dengan Tuhan, dan kita kembali kepada panggilan Tuhan. Kita akan melihat, kita akan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Akan ada banyak jiwa dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa yang sebelumnya menyembah Allah masing-masing. Mereka akan berseru-seru kepada Tuhan, kepada Yesus Tuhan. Dan firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 10 tadi, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, kepada nama Yesus, akan diselamatkan. Saudara, dan tidak ada lagi keluhan dari Paulus yang berkata, tapi bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengar firman Tuhan? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Saudara. Tapi karena sudah ada yang mau diutus, saudara mau diutus, mau kembali kepada Tuhan, dan kita semua orang percaya bersedia diutus. Maka ketika kita diutus, maka orang-orang yang diutus ini akan memberitakan firman. Saudara, kita harus kembali kepada tugas kita untuk memberitakan firman kepada banyak orang. Ketika firman diberitakan, banyak orang akan mendengar. Ketika mereka mendengar, iman mereka timbul, dan mereka kemudian percaya. Ketika mereka percaya, mereka akan berseru kepada nama Tuhan. Ketika mereka berseru-seru kepada nama Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan mereka. Oh, saya berdoa kiranya kita mau kembali kepada panggilan kita, dan kita akan melihat banyak jiwa akan diselamatkan. Bukan hanya dari virus corona, bukan hanya dari malapetaka yang sedang terjadi, bukan hanya itu, tetapi dari kebinasaan yang diakibatkan oleh dosa-dosa manusia. Kiranya berkat firman Tuhan pagi hari ini akan menjadi kekuatan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa. Tuhan, hari ini kami bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu buat kami. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah setiap orang Kristen hari ini, setiap anak Tuhan hari ini akan kembali kepada panggilan-Mu. Biarlah setiap kami akan bersama-sama mengakui kepada Tuhan, Tuhan, kami telah salah melangkah hari-hari ini. Kami jauh dari panggilan Tuhan.
Dan kemudian kami datang kepadamu hari ini, kami mau berbalik kepadamu. Tuhan, kami rindu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan kembali. Kami rindu mempersembahkan korban di atas mezbah-Mu Tuhan. Membangun kembali mezbah di hadapan-Mu. Dan membawa persembahan syukur kepadamu. Seperti pertobatan yang dilakukan oleh Yunus, hari ini kami pun mau bertobat. Mau kembali kepada Tuhan. Yunus ketika di perut ikan dalam kegelapan kesunyian, dia kembali dan berbalik kepada Tuhan. Hari ini pun kami, di dalam rumah kami masing-masing, kami harus mengurung diri di rumah kami masing-masing. Karena keadaan ini, biarlah kesempatan ini kami pakai untuk bertobat. Dan kami percaya, sesudah ini Tuhan, sesudah Engkau mengeluarkan Yunus dari dalam perut ikan, sesudah Engkau mengeluarkan kami dari rumah kami masing-masing ini, karena semuanya selesai, kami percaya Tuhan, kami akan kembali kepada panggilan-Mu. Kami telah siap Tuhan untuk pergi, untuk memberitakan firman kepada banyak orang, untuk menyelamatkan banyak jiwa dari kebinasaan akibat dosa, menyelamatkan banyak orang. Bukan hanya menyelamatkan mereka karena virus corona, bukan Tuhan, tapi kebinasaan akibat dosa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan buat saudara sekalian. Sampai berjumpa kembali pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.